Sahabat Hikmah, kawasan Dukuh Atas yang sempat viral menjadi arena catwalk dadakan, Citayam Fashion Week, setiap hari selalu ramai oleh aktivitas para pekerja kantoran kawasan elit Sudirman. Keramaian inilah yang dimanfaatkan oleh Manji untuk menjemput rejeki dengan berjualan sandwich. Sejak jam 6 pagi, ia telah sampai di lorong bawah flyover Dukuh Atas untuk kemudian menawarkan sandwich dagangannya kepada siapa saja yang lewat. Kebutuhan sarapan enak dan praktis para pekerja kantoran menjadi target Manji. Harganya pun tergolong murah, Rp10.000 saja per piece-nya. Dengan banyak pilihan rasa, ratusan sandwich laku terjual dalam waktu beberapa jam saja. Pemuda berusia 22 tahun ini dengan cepat bisa mengantongi uang hasil penjualan sekitar Rp1,5 juta. Kalau untuk sekarang, kita alhamdulillah sih untuk sehari kita bisa 200-300 porsi sehari, alhamdulillah itu konsisten. Terus belum lagi karena kita tawarin langsung, kan bertemu dengan customernya. Nah kadang customer ada yang nanya, Mas bisa nggak ya kalau untuk pesanan banyak? Nah dari situ ada tambahan lagi. Berjualan dengan cara mengasong di keramaian sebenarnya sama sekali tak pernah terfikirkan oleh Manji. Ia adalah sosok pemuda pemalu. Alhasil, ketika pertama kali berjualan sandwich, Manji sama sekali tak berani menatap mata pelanggannya. Bagaimanapun caranya saya jual dengan teriak. Padahal saya orang pemalu, saya teriak, saya coba, udah nggak apa-apa, cobain aja. Orang kan nggak ada yang kenal kita kan, jadi yang penting jualan, bagaimanapun caranya habis. Lambat laun kepercayaan diri Manji tumbuh pesat saat berjualan. Ia berhasil mengalahkan rasa malunya sebagai pengasong. Apalagi produk sandwich rasikannya sukses menarik minat pembeli karena rasanya yang enak. Tentu saja ini membuat mereka tak harus repot-repot menyisihkan waktu untuk mencari sarapan di tempat lain. Sayangnya, ketika penjualan sandwich makin ramai, Manji harus berhadapan dengan petugas Satpol PP. Terpaksa Manji harus berpindah-pindah lokasi untuk menghindari petugas. Pas usiran pertama, badan saya gemeter. Akhirnya saya langsung, udahlah, kayaknya nih bukan jalannya. Ketika lagi rame, kita coba mulai buka aja jualannya. Ketika Satpol PP kita ngelihat datang, kita mulai minggir, takutnya diambil. Nah itu sih. Belum usai urusan dengan Satpol PP, larisnya sandwich ternyata menarik minat oknum preman untuk meminta sebagian keuntungan. Mencari aman, Manji memilih untuk tidak melawan. Baginya, keselamatan jiwa lebih utama dari sekedar harta. Jatah preman pun Manji siapkan. Ngapain lu? Ini sih Pak, saya jualan sih Pak. Enggak, ini daerah gue, duit. Baru Gua nggak mau tahu, pokoknya duit. Mungkin karena si preman ngelihat ini jualan laku, laris, jadi kayak wah nih kurang ajar nih make tempat nih. Nah dari situ tuh saya mulai, jangan jualan di sini, kalau bisa minggir gitu. Nah dari situ saya juga ngeblank nih. Berjualan sandwich di pagi hari tak membutuhkan waktu lama. Jika sudah habis, Manji langsung kembali pulang untuk berbelanja bahan dagangan. Bukan perkara mudah bagi anak muda seperti Manji yang pergi belusukan ke dalam pasar tradisional berbelanja aneka bahan. Manji pun mengakui belanja ke pasar sempat membuatnya malu sebagai anak muda. Tapi semangatnya untuk maju mengalahkan segalanya. Kenapa saya nggak malu? Karena mereka respect sama saya. Kadang ketika saya beli, dilebihin, dikasih bonus. Usai belanja, Manji langsung menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sandwich. Ilmu membuat sandwich didapat dari sang ayah yang pernah bekerja sebagai juru masak sebuah hotel. Sandwich sengaja dipilih karena prosesnya tidak merepotkan, mudah untuk dibuat. Setelah bagian tepi dipotong, roti tawar diambil bagian putihnya saja. Manji lalu membuat isiannya, terdiri dari telur ceplok dan olahan daging.
Selanjutnya, ia memotong selada, tomat, dan mentimun. Untuk kemudian disusun menjadi sandwich. Agar tidak berantakan saat dimakan, sandwich direkatkan penusuk dari bambu. Yang 10.000 itu kita sandwich go namanya. Jadi sandwich yang basic, dia rotinya roti biasa, isiannya nggak terlalu banyak dan nggak ada tambahan slice cheese di dalamnya. Kalau yang satunya lagi ada sandwich premium. Jadi rotinya beda, rotinya lebih lembut, isiannya lebih banyak dan kita kasih bonus free slice cheese di dalamnya. Menjadi seorang pembuat dan penjual sandwich sejatinya bukanlah impian Manji. Kegagalan masuk ke sebuah universitas negeri ternama di Depok menjadi penyebabnya. Ya, Manji bercita-cita melanjutkan kuliah. Untuk itu, ia berusaha belajar dengan keras agar bisa lolos ke universitas idamannya itu. Sayangnya, setelah 2 tahun berturut-turut, Manji selalu gagal. Ia tidak lolos seleksi masuk. Rasa frustrasi membuat Manji berubah. Ia kerap membantah dan melawan orang tuanya. Udah bunda sana dulu, Manji mau sendiri bunda. Ya Allah. Sering marah sih sama orang tua. Akhirnya semua saya lampiasin dari orang tua yang nyuruh beres rumah, tapi saya menolak karena mungkin sudah bingung mau ngapain. Sebatas nggak boleh disenggol dikit, nggak boleh diomongin sedikit. Pokoknya dia cuma mau diem. Mulai terketuk hatinya saat menjalankan ibadah sholat. Ia mulai tersadar bahwa sikapnya yang menyakiti orang tua termasuk ke dalam dosa besar. Dengan perasaan malu dan bersalah, Manji mendatangi dan bersimpuh di hadapan ibundanya, meminta maaf. Sebagai simbol rasa yang tulus, Manji bahkan sengaja mencuci kaki ibundanya sebagai bentuk bakti dan cintanya. Ini akhirnya dia pergi ke masjid, sholat, pulang-pulang dia nangis, dia bilang bunda maafin Manji mau tolong restuin Manji, kita usaha bareng-bareng lagi ya bun. Seseorang yang menghormati dan memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik pastinya akan mendapatkan ganjaran yang besar. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang berbuat durhaka terhadap orang tua, maka kesengsaraan akan menantinya. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Setelah memohon maaf pada orang tuanya, terlebih lagi pada ibu, akhirnya Manji menemukan kedamaian hati. Gagal masuk perguruan tinggi bukanlah segalanya. Ia yakin Tuhan memiliki jalan terbaik bagi dirinya kelak. Tak mau tinggal diam, Manji kemudian berniat memulai bisnisnya sendiri dengan terlebih dulu melakukan riset pasar, mencari peluang bisnis yang terbaik. Manji kemudian mendapat inspirasi menjual sandwich untuk para pegawai kantoran. Setelah melihat potensi pasarnya yang besar dan belum banyak juga digarap orang. Awalnya dari situ sih saya mikir, apa nih yang beda nih? Jangan yang sama deh, kalau yang sama pasti nanti bermasalah lagi tuh sama pedagang-pedagang. Yang ada, lu ngapain jualan nasi uduk juga? Udah pergi. Nah kan masalah baru. Kalau kita coba tawarkan jualan yang beda, pasti karena nggak ada persaingan. Dari kecil, usaha sandwich milik Manji terus dipupuk dengan semangat dan kerja keras. Model mengasong di keramaian sampai sekarang masih dilakukannya. Sempat membuka di beberapa tempat, Manji kini fokus membesarkan usaha sandwichnya sambil melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Manji sadar, meski berbisnis bisa mendatangkan uang, tapi melanjutkan pendidikan juga sama pentingnya untuk modal di masa depan kelak. Kedepan, Manji berharap bisa melebarkan bisnis sandwichnya dengan membuka beberapa outlet. Tentunya dia datang kasih koin emas logam mulia itu,
Walaupun cuma 1 gram, tapi kan itu udah kita sebagai orang tua emang kita nggak minta apa-apa, tapi ketika dikasih kan itu udah cukup membanggakan banget. Siapa sangka dalam usia yang masih muda, Manji sudah memiliki bisnis yang bisa membiayai kuliahnya sendiri. Bukan tanpa alasan Manji melanjutkan kuliah, tak lain dan tak bukan untuk menambah ilmu agar bisnisnya di masa depan bisa terus maju dan berkembang. Setiap orang memiliki pengalaman rohani yang beragam, dan itu dapat menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Terkadang kegagalan-kegagalan dalam hidup justru menjadi titik balik seseorang mulai menjadi baik. Jika kita melihat kepada salah satu kisah Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir melobangi kapal milik orang-orang miskin yang berusaha di laut, ternyata itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kehidupan mereka, karena tidak ingin kapal-kapal yang masih bagus dirampas oleh raja yang zalim. Dalam kasus ini, sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang gagal masuk ke universitas pilihan dia, tapi ternyata di balik kegagalan itu ada cerita yang luar biasa di kemudian hari. Begitulah takdir, kadang datang tidak mengenakan, tapi kita faham maksudnya beberapa tahun setelah itu. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Bisa jadi pula kamu mencintai sesuatu, tapi itu justru buruk bagi kamu. Memang jangan memaksa untuk faham ketika takdir itu terjadi, sebab kadang Allah baru mengungkapkannya beberapa waktu setelahnya. Gina punya tanaman abadi buat Mama Tara. Gusti, ya mah plastik. Satu buah gini bisa habis nggak, Mama? Ya, 3, ini mah kecil. Serius, Ma? Mana lagi? Kalau rumah mama pakai emas keren kan. Makanya mama beli warna apapun perabotan. Kudu ada emasnya. Keren nggak? Assalamualaikum Mamah Dede. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Mulai 9 September. Ini baru Trans 7.